Kakek, apakah ini pegunungan Tiandang? Ucap King Susilan memandang pegunungan Tiandang di depannya dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat seperti pegunungan Tiandang dan sangat penasaran. Faktanya, sebelum saudara perempuannya terluka parah, dia hampir tidak pernah keluar dari wilayah keluarga Kingsu. Kingsu Guhua melirik pegunungan Tiandang dan berkata, "Ayo pergi, kita harus datang lebih awal. Seharusnya ada banyak master yang merasakan perubahan makam pedang di sini sebelumnya. Kita harus menemukan tuanmu terlebih dahulu." "Kakek, pegunungan Tiandang sangat besar, di mana kita bisa menemukan guru?" tanya King Susilan. "Pergi ke Daozong kuno dulu," jawab King Su Guhua. "Sekte Dao kuno, kekuatan macam apa itu?" ucap King Susilan terkejut. Di samping, King Susiyun berkata, "Leluhur, apakah maksud Anda alasan mengapa tuannya Silan datang ke Gunung Tiandang juga untuk warisan Paviliun Pedang Tongtian kuno?" "Paviliun Pedang Tongtian, di mana itu?" tanya King Susilan bingung lagi. King Susiyun menjelaskan, Paviliun Pedang Tongtian adalah salah satu kekuatan teratas alam surga selatan kita di zaman kuno. Belakangan, karena pertempuran 10.000 ras, ia menghilang. Situs tersebut adalah situs makam pedang di kedalaman pegunungan Tiandang. Daozong kuno adalah kekuatan di pegunungan Tiandang. Pendahulunya adalah Sekte Miejian di pegunungan Tiandang. Karena penindasan, dia mengubah namanya menjadi Gu Daozong. Ada desas-desus bahwa Sekte Dao kuno ini kemungkinan besar adalah kekuatan yang tersisa dari Paviliun Pedang Tongtian. King Susiyun adalah pewaris masa depan keluarga Kingsu. Selama bertahun-tahun, dia mengendalikan banyak informasi tentang keluarga Kingsu, dan tentu saja dia tahu lebih banyak daripada King Susilan. Kekuatan yang tersisa dari Paviliun Pedang Tongtian. "Kakak, apakah maksudmu guru mungkin adalah keturunan dari Sekte Pedang Tongtian kuno?" tanya King Susilan terkejut. "Tidak heran guru begitu kuat. Ini hanya tebakan. Adapun apakah itu benar, saya tidak tahu," jawab King Susiyun. King Su Guhua mengangguk dan berkata, "Sekarang tampaknya dugaan ini sedikit benar. Kita akan tahu jika kita pergi ke Gu Daozong dulu." Saat ini, King Su Guhua membawa King Susilan dan King Susiyun dengan cepat ke Gu Daozong. Di Daozong kuno, setelah periode waktu yang tidak diketahui, dengan ledakan, kekosongan itu terbuka, dan King Su Guhua muncul di kekosongan ini bersama dua saudara perempuannya King Susilan. "Leluhur, tampaknya orang-orang Sekte Dao kuno tidak ada di sana," ucap King Susiyun memandang sekte kosong itu dengan ekspresi terkejut. Sekte di depannya kosong, tanpa murid, seolah-olah telah dikosongkan dalam semalam. King Susilan terbang ke bawah dengan penuh semangat, mencoba menemukan tuannya, tetapi di Sekte Dao kuno, ada ruang kosong, dan banyak hal telah diambil. Selain itu, terlihat bahwa Daozong kuno pergi dengan terburu-buru, dan meninggalkan sedikit jejak. Dia tidak tahu bahwa sebelum pergi ke makam pedang, Qin Chen telah memberitahu Feng Tianzhen dan yang lainnya untuk pergi lebih awal karena takut akan bahaya apa yang akan dihadapi Gu Daozong, dan menemukan tempat terpencil di pegunungan Tiandang untuk bersembunyi, karena Qin Chen memiliki sebuah perasaan. Kali ini pegunungan Tiandang tidak akan tenang. Terlebih lagi, dengan takdir Zuge, mungkin tidak mungkin menghitung sesuatu. Dia harus lebih berhati-hati. Setelah mencari beberapa saat, King Susilan dan King Susiyun kembali ke langit dengan kehilangan. "Leluhur, orang-orang dari Sekte Dao kuno semuanya telah dievakuasi. Namun, ada banyak jejak sekte lain di sekitar Sekte Dao kuno. Tampaknya banyak ras iblis telah berkumpul. Mungkinkah Sekte Dao kuno ini dihancurkan oleh ras iblis?" ucap King Susiyun mengerutkan kening. "Apakah guru akan dalam bahaya?" Ketika dia mendengar ini, King Suesilan tiba-tiba khawatir, mengepalkan tangannya dengan erat, dan berkata dengan gugup. King Susiyun menggelengkan kepalanya, saudara perempuannya benar-benar khawatir dan bingung, dan hatinya telah lama dibingungkan oleh tuannya. Lalu apa kemampuan Qin Chen yang membuat adiknya begitu kecanduan? Menurut apa yang adikku katakan sebelumnya, tuannya seharusnya tidak terlihat seperti orang yang mudah mendapat masalah. "Silan, jangan khawatir, tuanmu seharusnya baik-baik saja. Menurut uraianmu, bahkan jika itu adalah 5 sekte iblis teratas di pegunungan Tiandang, mereka mungkin tidak dapat dengan mudah membunuh tuanmu.
Ucap King Susiun menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, Silan, jika kamu benar-benar menyukai tuanmu, jangan terlalu mencolok. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika seorang wanita terlalu aktif, dia tidak akan disayangi oleh seorang pria. King Susilan langsung tersipu, dan berkata dengan malu, Kakak, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak memiliki pemikiran apapun tentang guru. Saya hanya khawatir tentang keselamatan guru, tetapi ini sebaliknya, kakak dan guru mungkin lebih cocok. Wajah King Susiun menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Silan, sudah cukup bagimu untuk membicarakan hal ini di depan kakak. Jika kakak benar-benar melihat tuanmu, kakak harap kamu tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Kamu tahu, kakak tidak akan menyukai pria manapun. Impian kakak adalah menjadi kepala keluarga Kingsu dan memimpin keluarga Kingsu kita menuju kejayaan di masa depan. Tapi kakak, apakah kamu tidak lelah seperti ini? Tanya King Susilan. Lelah. Ucap King Susiun tersenyum, selama keluarga Kingsu bisa mulia, kakak tidak akan pernah merasa lelah. Satu-satunya hal yang kakak takutkan adalah kakak tidak memiliki kemampuan dan kekuatan ini. Adapun cinta antara pria dan wanita, saya sudah lama melupakannya, dan tidak akan ada pria di dunia ini yang akan membuat saya tergoda. Laki-laki saya harus menjadi rekan yang lebih unggul dari saya dalam kekuatan. Sejauh ini, saya belum pernah bertemu orang seperti itu. Itulah kakak, kamu belum pernah melihat guru. Kata King Susilan mendengus dingin, tidak tahu mengapa, dia sangat marah ketika mendengar saudara perempuannya mengatakan itu. Oke. Jangan bicarakan itu lagi. Ucap King Suguhua matanya terkejut dan dia berkata lagi, ada jejak jalan surga di dunia ini. Belum lama ini, seharusnya ada beberapa peristiwa besar di sini. Selain itu, saya merasakan arti kuat dari Kendo di sini. Tebakan saya tidak boleh salah, Silan, tuanmu seharusnya sudah ada di sini belum lama ini. Jalan surga. Baik King Susiun dan King Susilan sama-sama terkejut. Kakek, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya King Susilan memikirkannya. Pergi, ayo pergi ke makam pedang. Kemanapun orang-orang sekte Dao kuno pergi, tetapi tidak ada keraguan bahwa selama tuanmu ada di sini, sebagai guru Kendo, dia pasti bisa merasakan perubahan abnormal di makam pedang. Maka dia pasti akan pergi ke makam pedang. Ucap King Suguhua sosoknya berkedip, dan dengan cepat pergi dari sini bersama King Susilan dan King Susiun. Dan ketika King Suguhua dan yang lainnya pergi ke makam pedang, di luar pegunungan Tiandang, serangkaian aura perkasa muncul, dan aura kuat berturut-turut menyapu pegunungan Tiandang. Aura ini dipenuhi dengan aura yang mengerikan. Mereka adalah beberapa kekuatan teratas dari alam surga selatan. Ada kekuatan teratas yang sebanding dengan keluarga Zuge dan keluarga Kingsu, dan ada juga kekuatan yang kuat seperti 5 sekte iblis besar. Mereka semua tertarik dengan perubahan makam pedang. Sepertinya kali ini akan ada banyak kekuatan yang datang ke makam pedang. Hampir seluruh alam surga selatan telah bergerak. Ucap seorang pria yang kuat bergumam, dia membawa sekelompok master, dan nafasnya telah mencapai ranah master suci puncak. Tetapi dalam napas terbang samar yang tak terhitung jumlahnya ini, kelompok mereka bahkan tidak terlalu mencolok. Tanah makam pedang adalah area terlarang teratas di alam surga selatan. Dikabarkan bahwa ada warisan melawan langit. Sekarang ada perubahan, bagaimana mungkin kita tidak datang? Beberapa ahli yang mengenalnya mengatakan bahwa itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat, dan para ahli berkumpul bersama seperti awan. Saat ini, kekuatan yang mengenal satu sama lain harus dipersiapkan secara alami dan bersatu dalam waktu. Di luar pegunungan Tiandang, tampaknya sedang terjadi badai. Saat nafas menyapu pegunungan Tiandang, ekspresi banyak orang menjadi serius. Di antara nafas ini, 2 nafas sangatlah istimewa. Ini adalah 2 orang, pria dan wanita, yang napasnya sangat tertahan, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk menangkap kultivasi khusus mereka. Napas wanita itu sangat halus dan luas, seperti cahaya bulan, rasanya seperti kehampaan. Dia memiliki penutup khusus di wajahnya, itu adalah semacam harta karun tersembunyi, yang membuat orang tidak dapat melihat wajah aslinya. Namun meski begitu, nafas suci dan cahaya suci masih membuat orang berdenyut, terutama saat dia mengenakan kain kasa putih bersih,
yang sangat halus, seperti rok peri dari Dewi Sembilan Surga, samar-samar mencerminkan postur anggun orang ini, yang tidak seperti yang ada pada manusia. Wanita ini membawa pedang tajam di punggungnya, temperamennya bangga dan luar biasa, dan dia memancarkan niat pedang yang tajam, yang membuat orang tidak bisa tidak menebak betapa cantiknya dia di balik cadar ini. Oleh karena itu, meski dengan cadar, tetap membuat hati banyak master berdenyut, dan membuat kekuatan di pegunungan Tiandang jatuh cinta padanya. Dan sosok di sebelah wanita ini adalah seorang pria, tetapi napasnya jauh lebih tua, dan bahkan sedikit senja melonjak, tetapi di senja ini, ada semacam temperamen halus, terpisah, dan mendominasi, yang sulit dipahami. Dua teman, saya tidak tahu dari kekuatan apa Anda berasal. Saya pemimpin sekte Tianyan di alam surga selatan, Nijue Tian, sepertinya belum pernah melihat keduanya di alam surga selatan ini. Dari jauh, di antara kelompok kekuatan ini, seorang pria parubaya yang mendominasi dan terang-terangan terbang mendekat dan berkata sambil tersenyum pada keduanya, tetapi matanya selalu menatap wanita yang membawa pedang, seperti sinar bulan. Wanita cantik ini memiliki temperamen yang dingin, dia tidak memandangnya, dia hanya menatap makam pedang. Makam pedang, dia bergumam, memikirkan beberapa peristiwa masa lalu. Dan pria di sebelahnya juga tidak mengatakan apa-apa, bergandengan tangan, menatap ke kejauhan, tetapi aura di tubuhnya menjadi lebih dingin dan halus. Kalian berdua, ucap Nijue Tian mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang. Dia juga salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan. Meskipun dia tidak sebaik keluarga Zuge, keluarga Kingsu, dan yang lain. Dia juga seorang master top yang hampir menyentuh konsepsi artistik dari yang terhormat, dan dia begitu diabaikan. Dia melangkah maju dan hendak berbicara lagi. Tapi tiba-tiba, pria halus itu menoleh, menatapnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Keluar." Pemimpin sekte Tianyan merasa bahwa dalam benaknya, dunia mengaum, semuanya hilang, hanya kegelapan tak berujung yang tersisa. Dia menyemburkan seteguk darah, dan mundur ratusan langkah. Kemudian dia mendapatkan kembali cahaya di depan matanya, Yuan suci di tubuhnya mendidih, menatap lelaki senja itu dengan kaget. Pandangan mengejutkannya, dan pada saat orang lain menoleh, dia bahkan melihat nafas kematian datang. "Senior, permisi." Dia buru-buru membungkuk memberi hormat, buru-buru mundur, sorot matanya mengejutkannya, siapa pihak lain? Terlalu kuat? Yang mulia setengah langkah, atau yang mulia? Baik wanita maupun pria senja itu tidak memperhatikan pemimpin sekte Tianyan. Yang lain memandang keduanya dengan ngeri. Awalnya, orang-orang dari kekuatan lain juga ingin maju. Tapi saat ini, mereka tidak berani bergerak. Bahkan pemimpin Tianyan tertekan, dan mereka takut menemukan bagian kematian mereka. "Kakek, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk keluar?" Melihat orang lain bersembunyi jauh, wanita cantik itu berkata kepada pria tua bahwa pria itu sebenarnya adalah kakeknya, tetapi auranya jernih dan masih sangat energik. Meskipun dia muram, itu sangat halus. Selama tidak ditemukan oleh orang-orang itu, seharusnya tidak ada masalah. Ruyu, situs makam pedang adalah situs paviliun pedang Tongtian kuno. Saya telah belajar dari buku pegangan leluhur saya bahwa ada misteri yang mengejutkan surga bahwa paviliun pedang Tongtian dihancurkan di masa lalu, dan itu memiliki hubungan yang sangat besar dengan keluarga Ji saya. Bukankah Anda selalu ingin meningkatkan diri? Selama Anda mendapatkan warisan paviliun pedang Tongtian, saya khawatir orang-orang di keluarga itu tidak berani berada di sini karena kita hanya dari dunia bawah, dan kita akan terikat. Ya, saya sudah lama tidak senang dengan hal-hal lama itu. Juga, jangan panggil aku kakek-kakek di masa depan. Terlalu jelek untuk menyebutku kakek. Umurku yang sebenarnya hanya 300 tahun lebih tua darimu. Di alam surga ini, saya bisa dianggap sebagai rekan. Tanpa diduga, kamu benar-benar bergaul dengan saudara laki-lakiku yang baik. Qin Chen, anak itu, terlalu berlebihan. Ketika saya menerobos alam yang mulia, saya akan membawa Anda ke alam surga timur untuk menemukannya. Saya ingin tanyakan padanya, cucu dari kakak Pao tidak bisa pergi terlalu jauh. Ucap pria itu menggertakkan giginya dan berkata bahwa suaranya sebenarnya masih cukup muda. "Kakek, kamu," ucap Ruyu malu dan memerah. "Yah, jangan bicara,
Jaga napasmu. Tiba-tiba, nada pria itu tenggelam dan dia buru-buru berkata. Tiba-tiba, aura Ryu dan pria itu tertahan. Saat berikutnya, sosok menakutkan muncul di kehampaan. Dikelilingi oleh kekuatan takdir, sungai takdir yang panjang muncul, menutupi langit dan matahari. Kekuatan takdir adalah leluhur dari keluarga Suge. Keluarga Suge juga ada di sini. Ucap banyak orang mengubah warna mereka, dan kemudian mereka melihat seorang lelaki tua keluar dari kehampaan, matanya tajam, itu adalah Suge Rulong. Dia melirik orang-orang yang hadir dan melihat master yang tak terhitung jumlahnya dari alam surgawi selatan berkerumun. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Benar-benar semua jenis kucing dan anjing ada di sini. Ekspresi orang lain tiba-tiba berubah. Kucing dan anjing, mereka juga merupakan kekuatan teratas di surga selatan. Namun, di depan Suge Rulong, seorang guru yang mulia, mereka benar-benar seekor kucing dan seekor anjing. Bahkan jika ada Venerable Master setengah langkah, mereka jauh dari lawan Venerable Master. Bahkan jika kidan darah Suge Rulong telah membusuk dan memasuki akhir periode pembusukan, vitalitas dalam tubuh tidak cukup kuat, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Yang Mulia setengah langkah. Tatapan Suge Rulong tiba-tiba tertuju pada Ryu dan pria itu, matanya memadat. Karena kekuatan takdirnya tidak bisa menembus keduanya. Aneh, ada cahaya dingin di mata Suge Rulong. Dia melangkah maju dan hendak menanyai kedua orang itu. Tiba-tiba, dia mencubit jarinya dan menghitung sesuatu. Tidak, King Suguhua telah memasuki pegunungan Tiandang sebelum aku. Saat ini, dia mengabaikan pria dan wanita itu, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Keluarga King Su dan keluarga Suge-nya telah bertarung sepanjang tahun. Jika King Suguhua diizinkan untuk memimpin, itu pasti akan menjadi pukulan bagi keluarga Suge-nya. Kakek, apakah ini leluhur Suge Rulong dari keluarga Suge? Kata Ryu dengan suara yang dalam. Iya, itu tidak lebih dari seorang pria dengan reputasi. Dia adalah orang buangan dari sekte Tianji kuno, tapi dia ingin menjadi ortodoks. Dia benar-benar ingin menjadi jalang dan ingin membangun gapura peringatan. Ucap pria itu mendengus dingin, tapi orang ini seharusnya melihat sesuatu sebelumnya, tapi untungnya, sepertinya tertarik oleh seseorang. Kalau tidak, jika kita benar-benar ingin bergerak, kita akan benar-benar dalam masalah. Kakek, apakah kamu bukan lawannya? Ucap Ryu bertanya dengan bingung. Kakekmu hanya setengah langkah terhormat, bukan terhormat sejati, tapi terhormat biasa. Kakekmu juga bisa bertarung beberapa kali, tapi Suge Rulong ini tidak mudah, aku mungkin tidak bisa. Tentu saja, jika aku tidak takut pada salah satunya, bukankah aku masih memilikimu? Jawab pria itu menatap mulutnya. Dengan munculnya Suge Rulong, semua orang yang hadir tidak lagi memiliki suasana santai seperti itu. Semua orang tahu bahwa perjalanan ke makam pedang ini pasti tidak akan mudah. Beberapa orang bahkan ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Meskipun beberapa pasukan telah pergi, sebagian besar dari mereka tetap tinggal, dan terbang satu persatu, menyapu tanah makam pedang. Pada saat ini, Qin Chen membawa King Qiuzi dan Yu Qiansu ke dalam makam pedang dan dengan cepat mendekati pusat makam pedang. Suatu hari kemudian, Qin Chen mengetahui tentang beberapa detail di makam pedang. Bayangan magis di makam pedang biasanya tersembunyi di arus udara hitam. Begitu seseorang mendekat dan memicu arus udara hitam, mereka akan berubah menjadi lampu hitam dan menyerang dengan panik. Jika Anda kurang beruntung, aliran udara hitam yang ditarik hanyalah tubuh bayangan ajaib, maka Anda akan sengsara, dan daging serta darah Anda akan segera diserap oleh bayangan itu. Qin Chen bertemu sekali. Untungnya, itu hanya bayangan iblis biasa, setara dengan master dari master suci di tahap akhir ras manusia, dan Qin Chen memiliki pohon iblis 10.000 dunia yang menahan lawan, dan niat pedang abadi dan niat pedang membunuh bisa juga menahan bayangan iblis. Jika tidak, konsekuensinya bisa dibayangkan. Ada ledakan dahsyat di depan, mengguncang bumi. Yah, ada seorang ahli yang bertarung. Mata Qin Chen menyipit. Tuan muda, sepertinya dia memiliki atmosfer seperti iblis, dia adalah anggota dari klan iblis. Kata King Qiuzi juga mengerutkan kening. Mari kita lihat dan berhati-hatilah. Ucap Qin Chen. Selain bahaya dari Demon Shadow,
ada juga yang berada di sisi gelap. Qin Chen tidak tahu banyak tentang itu. Perlu untuk lebih memahami dan memperkuat kemampuannya untuk bertahan hidup. Lokasi pertempuran jauh dari sini, dan ketika Qin Chen mengikuti fluktuasi energi, tidak mudah untuk terlalu dekat. Dari kejauhan, Qin Chen dan ketiganya berhenti. Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, membuka mata surgawi di tengah alisnya, dan melihatnya dengan jiwa yang tersisa. Di depan mata, lusinan sosok bertempur dengan sengit, menyapu segala arah dengan kekuatan besar, menyapu semua aliran udara hitam, dan membersihkan tempat terbuka. Energi iblis yang mengepul melonjak ke langit, memancarkan kekuatan yang melonjak. Ada nafas iblis setengah langkah. Gumam Qing Qiuzi menarik napas dalam-dalam, dan dia merasakan aura iblis setengah tingkat yang mulia. Qin Chen juga memperhatikan bahwa di antara selusin sosok, ada 5 penguasa ras iblis, seperti Liger yang terkuat, dan Peng darah berpola emas, Raja Gajah Biru, Mukui bertanduk, dan Raja Serigala bermata perak. Selain itu, ada 7 atau 8 bayangan iblis tingkat Master Suci, mengelilinginya, dan penuh dengan energi iblis. Raja Iblis Liger, adalah anggota dari 5 sekte iblis besar. Sekilas Qin Chen mengenali lawannya. Ternyata itu adalah anggota dari 5 sekte iblis besar. Semua materi ini telah diberikan kepada Qin Chen oleh Sekte Baxiong dan Sekte Dao Kuno. Namun, dalam catatan Sekte Dao Kuno, penguasa dari 5 sekte iblis semuanya berada di tingkat puncak guru suci. Tapi sekarang, 5 master dari sekte iblis ini memiliki kekuatan samar dari penampilan terhormat, dan mereka jelas mulai menyentuh dunia ini. Di antara mereka, Master Iblis Liger telah melangkah ke alam setengah langkah dari yang mulia. 5 sekte iblis begitu kuat. Mata Qin Chen serius, dan dengan kekuatan yang diungkapkan oleh 5 sekte iblis ini, dia bahkan memiliki kendali penuh atas pegunungan Tiandang, tetapi pihak lain tidak pernah terungkap, tetapi menyembunyikan kekuatannya. Pada saat ini, 5 penguasa sekte iblis ini sedang bertarung dengan sekelompok iblis, beberapa di antaranya berubah menjadi wujud manusia, yang sangat mengerikan dan mematikan. Itu adalah hantu alien. Kehendak kacau dari makam pedang akan berdampak lebih besar pada pendatang di tahap selanjutnya. Jika beberapa master top di makam pedang tidak dapat menahan serangan dari kekacauan, mereka akan kehilangan sifat mereka dan menjadi orang gila yang hanya tahu untuk membunuh. Setelah diserang oleh aliran udara hitam, perlahan-lahan berubah menjadi bayangan sihir yang berbeda, dan bahayanya tidak berada di bawah bayangan sihir. Ini adalah bahaya alternatif di kedalaman makam pedang.